Before you watch this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe this YouTube channel. Thank you very much for your kind support, everyone. Oke, Dode Channel. Satu hal yang mungkin orang lain di luar sana nggak tahu dari seorang Dode Channel itu apa? Ini sebenarnya nggak boleh dibilang nih. Oke. Ini bilang ya. Apa ya? Oke. Ini harus bilang. Aku itu. Subscribe this YouTube channel. Thank you very much for your kind support, everyone. Halo what's everyone, welcome back to my channel with me Satya Prasetya di SM Bali Channel. Dan sekarang gue bersama salah satu YouTuber kreator ternama di Pulau Bali. I'm super excited to present it everyone. Please welcome Dode Channel. Yes. Tepuk tangan. Oke, di siang hari yang sangat cerah ini kita akan mengulik-ngulik informasi dari seorang yang sangat luar biasa. Ini salah satu kebanggaan Kak Satya juga. Cie. Kebanggaan. Jadi malu. Jangan dibuat ya, karena ini obrolan santai. Dimana teman-teman kan udah tahu semua bahwa Dode Channel ini adalah seorang YouTuber, seorang kreator, MC juga, kemudian juga seorang motivator. Karena beberapa kali Kak Satya juga pernah lihat bahwa Dode pernah mengisi acara di kampus-kampus. Dan juga apalagi nih kesibukannya selain itu tadi YouTuber, kreator, MC, apalagi kesibukannya? Kesibukannya ya nganggur lah dikit-dikit. Tapi anyway, tahan dulu. Anyway, Dode Channel ini bagaimana kabarnya di masa pandemi COVID-19, di masa karantina? Wih, Astungkara baik-baik, semua juga baik-baik, kakak juga. Astungkara. Semoga rahayu semuanya ya pokoknya. Kesibukan di masa COVID, pasti kan kegiatan YouTuber, kegiatan buat konten udah nggak bisa di luar lagi ya, mungkin lebih sering di dalam. Kemudian job-job entertainment seperti MC atau motivator juga masih berkurang. Apa kesibukan di tengah-tengah pandemi COVID ini? Ya paling kesibukannya itu karena banyak kan jadinya orang-orang itu kayak dirumahkan gitu, jadinya banyak mereka berinisiatif bikin kayak usaha-usaha di rumah gitu loh untuk mengisi kebutuhannya dia. Jadinya banyak yang DM untuk gini minta tolong. Nah di sana ya udah kita bantuin gitu. Jadi kayak promote gitu ya? Ya kayak promote, cuman itu kayak sistemnya itu bayarnya seikhlasnya. Gitu. Wow. Jadi yang kayak kemarin itu Baik sekali. jadi satu hari saya upload satu, saya nerima satu hari itu satu. Satu aja. Hari ini nanti besok ada dan itu pure seikhlas mereka. Oke, benar-benar karena berusaha untuk membantu teman-teman yang lagi berjuang ya. Cuman itu aja ya, membantu sih sambil ya udah biar ada kerjaan juga. Kalaupun kita misalkan mau kasih target atau pembayaran berapa, itu juga mereka keadaannya juga lagi sulit. Iya benar. Keren banget Dode Channel mau meluangkan waktunya untuk bisa mempromosikan usaha-usaha teman-teman di luar sana. Siapa tahu yang mau promosi Dode Channel? Nanti sama rame nanti pusing saya. Tapi anyway Dode, Kak Satya itu melihat Dode sebagai salah satu YouTuber ternama ya, dengan followers yang banyak, kemudian viewers yang juga banyak. Ciri khas seorang Dode kalau lagi buka acara, coba dong ajarin ke atas sedikit. Gimana tuh? Ada mau baca dikit. Harus keras dan harus cepat. Harus cepat. Coba. Kan intronya kayak gitu. Oke, coba intro ya. Coba itu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel terakreditasi Surjaya Nusantara Indonesia. Oh my god. Sumpah aku gak ngerap. Tapi keren loh, itu cepet banget ya. Ya, saya juga kadang dulu salah-salah ngucapinnya. Bahkan mau syuting, mau kita ngonten, buat di intro tuh ngulang-ngulang berapa kali. Tapi sekarang udah biasa sih jadinya. Cepet banget ya, kalau di presenter TV itu yang cepet kakak lihat itu adalah Ruben Onsu cepet. Kalau Feni Rose dia itu tekanannya kuat ya, dinamikanya tegas. Ruben cepet ya kalau ngomong, keren banget, cepet banget. Tapi ini lebih cepet dari tahun, udah kayak rapper ya. Atau jangan-jangan punya jiwa rapper, beatbox ke depannya. Oke, ini sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu teman-teman, jadi konten kita hari ini, konten Satya itu adalah a few minutes to inspiration, di mana Satya beberapa menit akan mengulas seorang Dode Channel. Langsung saja, Dode Channel sudah berapa lama tertarik di dunia YouTuber atau kreator ini? Dari tahun 2016 itu kalau nggak salah. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya, sekitar 4 tahun lalu. Cuman waktu itu masih concern di Instagram. Oke, lebih ke Instagram. Jadi YouTube-nya udah ada, cuman nggak tak pakai gitu, kayak diem aja. Kenapa ingin jadi Dode ini lebih ke YouTuber atau kreator sebenarnya? Kemarin itu
sebenarnya kreator sih, lebih nyaman dipanggil konten kreator atau digital kreator daripada dibilang selebgram atau youtuber gitu. Lebih enakan kreator. Karena kita kan membuat sesuatu ya, Iya. mengemas sesuatu sehingga orang itu menikmati, itu kan kreator kan. Dan kadang-kadang di kreator tuh menyisipkan entah itu ada edukasi, Iya. ada lawakan, ada informasi, kan banyak hal ya. Banyak. Berarti 2016 adalah awal pertama kali tertarik di dunia seorang kreator. Ya. Video pertama yang dulu buat apa dulu? Masih ingat nggak? Masih ingat yaitu video makan nasi, piringnya itu batok kelapa. Makan nasi, piring batok kelapa. Nah, habis itu kita rekam nih makan gitu. Kayak orang gila pokoknya. Tapi itu kayak mengingat kita pada masa lalu jadinya ya. Iya, benar. Kalau lihat video itu bermula dari ini, bermula dari kamu pokoknya aku. Batok kelapa tuh. Batok kelapa. Kan? Jadi batok kelapa itu bukan fungsinya cuma untuk bukan ya? Bukan. Untuk makan ya, untuk makan, untuk Ya, apa? bener. Kan kalau bisa nanti kan pakai tempat bakar-bakar. Betul, nyati. Oke, nyatin. Oke, kalau tertariknya 2016, boleh tahu nggak siapa motivasi atau mungkin kreator di luaran sana, entah itu nasional atau internasional, yang menjadi motivasi seorang Dode? Oh, kayaknya aku mau jadi kreator. Reza Arab Octavian, kita udah kenal kan semuanya. Wih, Reza. Reza. Apa yang mengilhami dari seorang Reza? Reza itu orangnya pertama kita tahu dia toksik, benar-benar kasar banget omongannya. Cuman Kayak los aja. los aja semuanya ngomong kasar. Cuman malah semakin dia kasar dia semakin disukai gitu loh. Jadi Bahkan sekarang pun dia berhenti main YouTube. Mhm. Platform YouTube tuh ditinggalin sama dia. Orang tuh ikut kemanapun karena karakternya dia kuat banget. Oh, jadi kayak sudah punya brand image, Iya. sehingga apa yang dia lakukan bisa memotivasi untuk mendorong orang lain. Iya, Itu tetap kuat. Teman-teman. Nah, itu kuat banget makanya kayak keren banget gitu loh. Dode pun kayaknya kurang lebih seperti itu ya. Kayaknya apa yang Dode buat tuh semua orang di Bali kayaknya kok kayaknya udah Dode channel ya video di tengah jalan buat video ya ampun kasar ya kalau disuruh tengah jalan buat video di zebra cross. Kejar mati selesai. Tapi Dode ini berani sekali, easy going. Dan satu hal yang agak senang dari seorang Dode adalah dia sangat humble ya. Kadang orang-orang yang sudah di posisi on top atau dia punya pengaruh besar di masyarakat itu merasa bahwa dirinya itu, oh saya sudah berbeda level. Tapi kalau Dode ini sebenarnya orangnya sangat-sangat humble dan saya appreciate sekali. Terima kasih ya, semoga baik-baik semuanya. Ngomong-ngomong nih, kalau 2016 awal kemudian Reza adalah motivasinya, Dode selama buat video kreator atau buat sebuah karya ada nggak sih kesulitan-kesulitan berarti? Ada banyak banget kesulitannya. Yang pertama kalau misalnya dulu saya cuma punya satu orang aja. Satu tim? Iya, satu tim kameramen doang. Ketika yang merekam ya? Itu pun kalau dia bisa, kalau nggak ya nggak bisa konten. Oke. Itu kendalanya ngedit. Kalau dulu kan bikin prank nih, kendalanya itu ya di waktu bikin kontennya itu karena nggak semua orang bisa di prank, nggak semua orang reaksinya bakal enak. Sesuai apa yang kita harapkan. Jadinya terpaksa ada yang dipotong, ada yang nggak dipakai, ada yang udah diupload terus dia nggak suka diposting. Hapus kayak kalau nggak lapor polisi. Oh, Udah hapus. pernah ada kayak gitu? Pernah, udah biasa itu mah makanan sehari-hari. Berarti aku harus hati-hati buat kontennya. Pokoknya sekarang berteman sama polisi, jadi mau lapor polisi, lapor aja. Oh gitu. Enggak. Nah ini jadi brandnya Polda nanti. Tapi ini Dode, kalau itu adalah menjadi istilahnya, ya itu kan proses ya. Kita melalui semua proses. Dode punya satu tim yang membantu Dode merekam, ngeditnya sendiri, Ngeditnya sendiri, isi-isi FFF. semua sendiri. Wow. Dan itu benar-benar pusing sampai jam 4 pagi, tidur, bangun jam 7 lanjut lagi. Tuh, buat netizen yang kadang berpikir bahwa orang, kok enak ya bisa buat video, semua butuh proses. Bener. Dan harus menikmati proses itu. Nggak ada yang gampang ya, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Kalau teman-teman instan, ya instan perginya. Tapi kalau kita menikmati proses, ya kita akan langgeng di dunia seperti ini. Benar. Anyway, kunci atau rahasia sukses seorang Dode channel yang mungkin udah mau tahu. Satu kuncinya yang benar-benar sampai sekarang selalu tak kasih tahu orang, menjadi yang berbeda. Itu aja simpel. To be different ya. Ya, karena kalau kita menjadi yang terbaik, pengen jadi yang lebih baik, semua orang juga pengen jadi yang lebih baik. Exactly. Ya kan? Semua orang ingin jadi baik. Tapi coba jadi yang berbeda, itu bakal lebih menonjol gitu loh. Ketika kita beda, lebih dilihat gitu loh. Tuh. Gitu. Ini satu motivasi lo ya. Jadilah sesuatu yang berbeda, karena kalau berbeda kamu akan diingat sama orang lain. Bener. Punya ciri khas kan? Hmm. To be different. Apa yang membedakan seorang Dode channel dengan YouTuber lainnya atau kreator lainnya? Mungkin banyak sih juga yang emang punya karakter yang hampir serupa. Karena saya juga motivasinya kan dari Reza Arab yang notabene dia tuh lost orangnya. Lost, kebuka ngomong kayak gitu loh. Jadi saya tuh emang jadinya kayak ngikut gitu loh, barbar jiwanya. Oke.
barbar, tapi nggak semata-mata barbar, ya barbar aja nggak gitu juga. Cuman saya masih memperhitungkan juga segmen-segmen. Ya, kapan nih saatnya, kapan nih celah yang bagus untuk ngebarbar sehingga orang tuh masih bisa nerima. Oke. Gitu. Jadi makanya kan, ini berani kali, gila banget nih orang. Gila banget ya. Kayak biar. Sometimes saatnya ketika live video Dode, kadang juga melihat bahwa, kok berani sekali Dode. Tapi semakin Dode berani, semakin kita tonton. Jadi kayak lama ngeliatinnya. Semakin banget ini anaknya. Tapi ini ngomong-ngomongin masalah video barbar atau cara kita yang ceplos-ceplos ngomong di media sosial. Melihat video terakhir Dode ini kan kakak juga udah nonton ya video terakhir tuh kayak berani banget. Ada nggak sih komen netizen yang mungkin kalau kita bilang benci kayaknya nggak kasar ya, kayak netizen kan adalah the real lovers ya, kan the real, karena dia meluangkan waktunya untuk menyaksikan kita, menilai kita. Jadi netizen terima kasih karena sudah mau menyaksikan. Ada nggak sih komen netizen yang mungkin menggelitik atau buat Dode? Jadi aku cerita dulu dari awal ya. Boleh. Videoku itu kan lahirnya dari prank awalnya, viralnya dari cover lagu Despacito buat berubah jadi versi Bali. Itu viral. Setelah itu viral, langsung tak jadiin batu loncatan untuk biar yang nonton ini nggak kabur lagi gitu loh. Itu naik 10K dan wah ini diapain nih orang segini nih gitu kan. Ya udah, rubahlah. Bikin prank waktu itu di Instagram benar-benar nggak ada prank. Nah, dari sanalah prank-prank saya itu banyak dimasukin YouTube. Jadi banyak banget di mana-mana prank saya, prank dari Bali itu ada di YouTube orang tuh banyak banget. Makanya sekarang udah banyak prank. Saya berhenti bikin prank. Otomatis semua follower saya 200 orang itu orang-orang yang mencintai saya karena prank. Ya kan? Yang notabene prank-prank saya itu termasuk gila, barbar. Jadinya orang-orang yang follow saya kan orang-orang yang suka, wah gua suka nih, barbar banget, aku suka nih. Tampil beda ya. Otomatis kan orang-orang yang emang nerima saya mau ngomong apa, mau kayak gimana, mereka tuh nerima, menikmati itu sebagai hiburan. Gitu kan. Jadinya ya udah di video terakhir saya inilah saya bikin, ya memang cukup berani sih. Tapi memang saya dari alasan itulah kenapa saya berani upload, karena ya penonton saya emang orang-orang yang menikmati cara saya berkomedi seperti ini. Menikmati karya Dode. Iya, seperti itu. Ya udah, saya upload itu banyak kok, itu udah 800 komentar. 800 ya. 800 komentar baru kemarin malam, belum 24 jam. Iya, selesai. Itu mereka pada suka. Tapi ada 2-3 biji doang yang ngomen yang kayak nggak suka gitu, kayak kurang serak. Ya sedikit Itu wajar. Itu wajar gitu. Jadi kan dari sana saya udah bisa menilai bahwa dari 800 orang itu dibandingkan 3 orang kan lebih banyak yang lebih suka, karena emang latar belakang penonton saya kayak gitu. Iya, selesai. Gitu. Tapi ya mereka menanggapinya seperti itu, ya udah saya wajar aja, awalnya sih wajar aja. Tapi kok ini pedas banget gitu. Ngeselin ya? Ngeselin gitu. Boleh. Kok teman-teman udah bilang udah beli deh, jangan usah. Tim yang lain udah nggak usah, udah biasa kan ya. Aduh. Emang udah biasa sih sebenarnya, cuman kok yang ini geli banget ini jempolnya. Kayaknya nyentil ya. Mungkin kalau dia nonton nanti nih. Dia bilang kayak gini, wak gitu kan. Miris banget ngelihat demi konten sampai seperti ini, nggak sadar apa banyak anak kecil yang nonton. Wak gitu lagi. Tanggapan seorang Dode? Akhirnya saya nanggapi dengan cara tidak gimana ya, kalau biasanya kalau orang Indonesia dikritik itu kan suka defensif dia, artinya mau membela diri tapi dengan cara yang menyerang orang lain kan. Saya berusaha untuk tidak seperti itu. Saya kasih tahu aja. Sosial media itu buas. Sosial media itu adalah tempat yang sangat buas bagi orang-orang yang tidak siap untuk melihatnya. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil yang nonton. Anak kecil yang nonton sosial media, bukan sosial medianya yang salah. Tapi kenapa anak kecil bisa sampai menonton hal seperti itu? Itu kan tanggung jawab orang tua. Harusnya orang tua mengontrol anaknya untuk memilih-milih yang mana yang harus ditonton. Atau nggak, paling nggak anak kecil kalau dia masih kecil nggak usah lah dikasih HP, ya kan, ngasih gadget kayak gitu. Nggak salah juga, apalagi genre yang saya ambil untuk video kemarin itu namanya blue comedy. Jadi komedi itu ada banyak, ada dark yang paling sering kita dengar. Sisi gelap, mengungkap sisi gelap tentang kehidupan sehari-hari, diambil kelucuannya. Ada insult comedy. Insult comedy itu dia tuh melucu dengan cara merendahkan orang. Nah, itu juga komedi gitu loh. Kita nggak bisa nyalain itu karena itu emang ada gitu kan. Jadi partnya beda-beda sih. Iya, beda-beda. Nah, saya ngambil yang blue comedy. Komedi yang menggunakan hal-hal berbau dewasa atau berbau seksual. Nah, saya pakai itu. Saya menanggapinya dengan itu. Dia belum bisa paham, orang itu nggak bisa paham, lo kok nyalain saya. Jadi segmennya dia menilai mungkin dari perspektifnya dia. Ya, dari personal dia memandang gitu loh. Sementara Dode sekarang membuka cakrawalanya dia bahwa banyak hal yang ada di
luar sana. Iya benar gitu. Saya jelaskan itu, dia belum ngerti, dia nyerang lagi nih. Oke. Saya akhirnya jelaskan dengan yang lebih detail lagi. Komedi itu ada segini ya, tuk tok tok tok, semuanya saya jelasin tuh. Tuk tok tok. Panggung saya adalah Blue Comedy. Oke. Saya buat panggung nih. Oke. Siapa aja boleh masuk kalau mau nonton, Yes. ya kan? Orang saya bikin panggung dan itu udah ada, emang udah tetep gitu loh. Kalau mau nyalain saya berarti Anda menyalahkan pembagian komedi genre itu yang udah diciptakan kan gitu. Oke, oke. Siapa boleh masuk. Kalau ada anak kecil yang masuk, saya nggak bisa ngelarang, Iya. ya kan? Itu terserah dia nonton atau enggak. Itu tanggung jawab kalian kalau sampai anak kecil masuk ke panggung saya gitu. Oke. Saya akhirnya gitu kan, akhirnya dia ya udah. Tapi tolong ya, nah, artinya dia udah mulai mengerti tapi nggak mau kalah gitu loh, merasa malu gitu, ngerti kan? Gitu akhirnya. Lagian saya juga kirimin screenshot insight Instagram saya bahwa penonton saya itu rentangannya 18 sampai 24 bahkan sampai 44 tahun. Itu berdasarkan data dari Instagram. Berarti kategori yang sudah oke lah. Iya, udah matang. Jadi itu data gitu loh. Itu data yang saya dapat dari orang-orang yang nge-follow saya di Instagram. Oke. 18 sampai ya kan nggak ada masalah jadinya gitu loh. Begitu. Itu yang masalah di dianya. Iya, gitu masalahnya. Teman-teman semua ada seperti dia. Kalau saya boleh ngasih saran, setiap orang itu punya plus minusnya, ada plus sama kontra. Tapi cobalah untuk selalu berusaha melihat hal dari sisi yang positif. Kadang orang menyampaikan sesuatu belum tentu sepenuhnya salah. Jadi coba ditelaah terlebih dahulu, dicermati terlebih dahulu. Kemudian kalau memang pun kita harus berkomentar, karena ini kan sosial media luas. Orang berhak berkomentar apapun tentang diri kita, tentang hidupmu. Tapi kamu atau kita juga berhak untuk nggak mendengarkan komentar orang. Iya, benar. Jadi sekarang kembali lagi bahwa setiap orang punya pandangan mereka, dan saya juga punya cara saya untuk menanggapi. Betul. Jadi untuk Bude apresiasi karena masih tetap proaktif walaupun pasti banyak tekanan ya. Artinya jadi seorang YouTuber, kreator itu kan nggak gampang sih. Butuh waktu yang cukup lama dengan begitu banyak tekanan. Apa kekuatan paling besar seorang Bude untuk bertahan di dunia kreator? Yang buat bertahan dalam semua tekanan yang benar-benar hampir bikin menyerah itu adalah